kasih. Oke, Sabar. siap, siap. Baik, terima kasih Ray. Silakan. Siapa? Saya kasih ke nanti Bang Ronald dan Pak Steven sabar. Anda baru masuk. Anda dapat terakhir. Nanti saya persilakan buat Sales Panci untuk menjawab. Pertanyaan saya tadi ya terkait tentang tabur tuai. Kenapa berkontradiksi dengan penebusan Yesus? Katanya tabur tuai itu Tuhan yang memberikan hukuman balik atas apa yang kalian tabur, kalian akan menuai. Itu Tuhan yang atur. Tapi Tuhan yang sama juga menebus apa yang ditabur orang lain. Dia yang tuai, bukan kalian. Nah, itu kontradiksi menurut saya. Silakan dijelaskan Sales Penci. Oke, gini nih. Jadi Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia itu datang ke dunia ini bukan hanya untuk menebus dosa manusia, tapi juga memberikan kabar sukacita atau teladan. Teladan untuk kita supaya mengikuti apa yang dia perintahkan, apa yang dia lakukan. Jadi begini, dia disalib itu, dia memberikan teladan supaya apa yang dia lakukan selama ini diikuti. Dia dianiaya, dia dicemooh, dia disalib, dia tidak membalas. Itu ajaran kasih yang pertama yang diajarkan dia. Dan dia memikul salib, itu artinya barang siapa yang mengikuti dia akan memikul salibnya sendiri. Nah, itulah kenapa kami tidak diajarkan untuk membunuh, berperang, membela Tuhan. Karena Tuhan kami tidak untuk dibela. Kami tidak punya kekuatan untuk membela, tapi Tuhanlah yang membela kami. Jadi makanya para murid mati martir bukan karena melawan, tapi karena mereka mempertahankan iman mereka. Nah, itu yang pertama. Itulah ajaran kasihnya tadi, teladannya dia. Jadi yang dia menebus dosa manusia itu bukan semata-mata menebus dosa semua apa yang terjadi, semua apa yang dilakukan oleh manusia hingga pada saat ini. Begitu. Dia menebus dosa manusia itu untuk menebus dosa maut, dosa kutuk. Dimana ketika tidak ada penebusan itu, tidak ada yang namanya kebangkitan. Ketika orang mati, dia akan mati kekal selamanya. Lalu Yesus mati di kayu salib, dia bangkit mengalahkan maut. Disitulah dia menjadi raja dari maut itu sendiri. Dialah yang akan mengambil orang-orang yang mati dari kerajaan maut itu dan mengadilinya. Itulah tuai tadi. Di saat itulah tabur tuai itu akan terjadi. Terima kasih. Saya ingin berharapnya teman-teman Kristen itu membawa dalil sambil dibacakan ya. Jadi biar kita tahu isi dalil kitab sucinya teman-teman Kristen. Jadi lebih edukasi. Baik, silakan Charles Silaban menanggapi, atau saya kasih ke Pak Steven Kojo atau Bang Ronald Silaban. Pertanyaan saya mohon dipahami ya, silakan. Pak Steven. Ya, terima kasih. Masalah hukum tabur tuai, memang di dunia ini tidak ada yang benar kecuali hanya Allah itu sendiri. Oke? Di dunia ini banyak orang yang semua orang telah berbuat kesalahan. Nah, makanya ada yang sudah dikatakan tadi, hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu bagi pemikiran saya, sesuai dengan yang ada di dalam kitab suci saya ini, itu berlaku di dalam dunia ini. Saya baca ya. Oke, tolong didengar. Kepatuhan kepada pemerintah. Ayat berapa itu? Tiap Roma 13. Ayat? Roma 13 ayat 1 sampai 4 ajalah aku baca. Boleh. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah?
berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sampai situ dulu. Jadi memang betul, siapa yang melakukan kejahatan, tidak ada keadilan atau apa, mata ganti mata, itu akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, tetapi masalah penebusan itu sudah pasti bagi kami yang percaya akan Sang Penebus itu, Yesus Kristus. Itu sudah pasti. Oke. Nah, terus bagaimana supaya kita hidup patuh kepada pemerintah? Di sini sudah dikatakan di dalam Matius 7 ayat 12. Jalan yang benar, perikopnya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selesai. Itu aja. Jadi harus ada berbuat baik sama manusia. Jadi apa yang kita inginkan supaya orang berbuat baik kepadamu, perbuat baiklah kepada mereka. Maka sudah tidak ada lagi tabur tuai, keadilan, mata ganti mata, gak ada lagi. Itulah ajaran Yesus Kristus. Ini kata Yesus, yuk. Begitu. Saya tanggapi langsung ya, saya tanggapi izin. Ini nanti teman-teman muslim juga boleh, tapi kita lebih fokus ini ya. Saya tergelitik, takut lupa nih. Pak Stephen Kojo itu membawa Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4 ya. Di situ harus takluk kepada pemerintah. Karena dalam Roma itu, diam dulu Pak Stephen, nanti Anda skip dulu pertanyaan saya, nanti kumpulkan data untuk menjawab, karena setelah Anda saya akan izinkan Bang Ronald untuk bicara. Oke? Dan Anda nanti ketika pas time Anda lagi, Anda boleh jawab pertanyaan saya. Saya menanggapi langsung. Nah, menurut Roma pasal 13 1 sampai 4 ini, tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Allah, di situ tertulisnya, dan orang harus tunduk patuh kepada pemerintah. Saya ingat dengan pemerintahan Fir'aun. Apakah pemerintahan Fir'aun itu dari Allah? Kenapa disuruh kabur dari Mesir? Kenapa nggak patuh kepada Fir'aun? Nah, kan itu pertanyaan saya. Lalu di sini ini Paulus yang bicara. Paulus mengajak untuk orang pada waktu itu, kalau ini bicara tentang konteks waktu ya, pada waktu itu Paulus mengajak orang untuk patuh kepada pemerintah, yang mana pemerintah pada waktu itu adalah penjajah, yaitu Romawi yang menjajah orang-orang Bani Israel. Ya, kenapa Paulus memerintahkan untuk patuh kepada penjajah? Ya, padahal kita tahu bahwa itu adalah orang-orang Romawi. Nah, masalahnya adalah kita harus pahami, itu tidak relevan kalau kita terapkan di Indonesia ini. Bahkan kalau ada penjajah, kita berangus itu penjajah, kita tidak boleh patuh. Karena saya ingat, kalau ajaran kalian Kristen Roma 13 ayat 1 sampai 4 ini diaktualisasikan ketika Belanda menjajah Indonesia dan Belanda penjajah pada waktu itu, wah, bahaya negara kita, tidak merdeka kita, karena kita patuh kepada Belanda yang adalah pemerintah pada waktu itu. Ngeri sekali ya, tidak relevan. Kalau saya anggap tidak relevan ajaran Roma pasal 13:1-4 ini kalau diaktualisasikan zaman ketika Belanda menjajah atau ketika Jepang menjajah yang adalah pemerintah pada waktu itu. Ya, itu. Nanti tanggapi Pak Stephen, tolong di-keep dulu, catat-catat dulu ya. Makanya saya ingin teman-teman tuh punya buku di samping, lalu catat apa yang saya maksud, lalu nanti dijelaskan. Baik, Bang Ronald silakan dijawab. Pertanyaan yang manapun boleh lah, pertanyaan saya boleh atau pertanyaan tadi juga boleh. Kita mengalir saja. Kalau menanggapi orang Islam boleh? Menanggapi orang Islam boleh, tapi harus sesuai konteks tema kita, yaitu rahmatan lil alamin dan juga hukum kasih. Silakan. Oke, kasih. Pertanyaan saya buat Bang Ariesto. Tadi aku dengar Islam itu memberikan solusi. Betul ya Bang Ariesto? Nanti saya salah pula. Betul Bang. Iya. Yang saya ingin tanya, di Islam itu berbohong solusi juga enggak? Tidak.
katanya boleh Islam berbohong 3 hal. Kalau masakan istri gak enak gitu, kita bohong nggak apa-apa gitu. Ya. Jangan ada dusta lah Bang. Boleh atau enggak? Bawakan dalilnya. Boleh minta dalil? Saya nanya dulu gitu. Iya. Karena itu merujuk ke ajaran lain, tolong dalilnya. Dalil mana yang mau dibahas? Ini menyerang namanya, menyerang ini namanya. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa, Rey, nggak apa-apa, Rey. Kita minta Karena dalil tadi kan, saja. Karena kan Minta Bang dalil. Aris, karena Bang Minta Aris dalil. itu kan solusi. Kan Abang Yes. bilang tadi kan solusi kalau di Islam itu kan. Itu Ya. sebenarnya kalau kita berbohong sama istri masakan yang nggak enak kan kita bilang enak kok. Itu solusi loh. Membuat tidak sakit hati istri. Betul kan Bang Iya. Aristo? Dalilnya mana? Apa yang mau dibahas dalilnya di sini? Ya saya ingin tanya, boleh nggak di Islam Oke, berbohong? silakan Bang Aristo Saya atau menjawab ya. silakan. Oke. Ya. Jadi teman-teman Kristen, karena ini ditujukan kepada saya, jadi saya Oke, harus. siap. Ya. Kenapa kemudian saya berikan apa yang sudah saya narasikan tadi, dan kita membawa apa yang dinarasikan oleh Buni Rifa. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Pada faktanya, slogan kasih yang sudah didiskusikan oleh teman-teman Kristen di sini, tidak ada satupun negara yang mayoritas Kristen sekalipun kemudian sanggup mengaplikasikan slogan kasih ini dalam kehidupan bernegara mereka. Sebut saja satu negara Kristen di dunia ini. Ada tidak? Jawabannya tidak ada. Jangankan berbicara dalam konteks kenegaraan, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, siapa yang bisa mengaplikasikan ajaran kasih? Jawabannya lagi-lagi tidak ada. Jadi, kenapa kemudian saya mengkomparasikan ke ajaran Islam atau rahmatan lil alamin? Itu terbukti. Kalau kita tanya, ada tidak sebuah negara yang kemudian mereka mengaplikasikan rahmatan lil alamin ini atau ajaran Islam ke dalam kehidupan bernegara mereka? Banyak. Dan itu sukses. Artinya dari dua fakta ini, maka itu sudah jelas memberikan bukti bahwa ajaran Islam itu sanggup dan memberikan solusi kepada manusia. Karena banyak negara yang kemudian mengaplikasikan ini. Sebut saja satu, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan beberapa negara. Kalau kemudian pertanyaan ini kita tujukan kepada teman Kristen, ada tidak sebuah negara yang mayoritas mereka notabene beragama Kristen, kemudian mereka menerapkan ajaran kasih ini ke dalam kehidupan bernegara mereka? Kita tidak akan mendapatkan itu. Jawabannya jelas tidak ada. Artinya, ajaran kasih, slogan kasih ini, itu hanya cerita yang sampai pada dogma dan tidak bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya tidak perlu harus menyentuh ayat ini itu. Nah, kemudian saya menjawab pertanyaan Anda tadi. Anda katakan bahwa di dalam Islam itu diperbolehkan berbohong. Di mana dalil? Di mana ayat? Tidak ada. Itu hanya tuduhan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda merasa terganggu dengan pernyataan saya tadi. Kalau saya tidak sama sekali menyentuh iman Anda. Jadi itu jadi pertanyaan saya bagi teman-teman Kristen yang hadir di sini. Ada tidak sebuah negara yang sanggup mengaplikasikan ajaran kasih ini ke dalam kehidupan bernegara mereka? Kalau tidak ada, saya kerucutkan. Ada tidak? Dalam kehidupan setiap umat Kristen, mereka menerapkan ajaran kasih ini ke dalam kehidupan. Ada tidak? Jadi jawaban itu, pertanyaan saya adalah jawaban di mana sebenarnya kualitas dan kuantitas itu bisa kita buktikan. Terima kasih Uniripa. Sama-sama, Bang Aristo. Ustaz Alif mau menambahkan? Enggak, saya mau ngapain? Enggak usah Ya, sedikit aja. Mungkin itu merujuk kepada suatu hadis. Prinsip berbohong itu dilarang. Karena kalimat bunyi hadisnya, berbohong itu dilarang. Itu prinsip dasar kecuali 3 hal. Maksudnya kan di situ merujuk kepada suatu hadis. Jadi ingat hukum asalnya
berbohong dilarang kecuali 3 hal. Pertama apa itu? Dia kepada istrinya untuk menyenangi istrinya. Contoh, ketika istrinya sudah jerih payah memasakkan makanan untuk suaminya agar tidak menyakiti, makanannya enak sayangku, kan gitu. Kata suaminya, oh sangat enak. Karena apa? Kalau dibilang gak enak atau apa, istrinya bisa cemburu, marah gitu, cemburu lagi bisa marah. Nah, untuk mendamaikan boleh berbohong. Kedua apa? Dalam peperangan. Kalau peperangan terlalu jujur, di mana jenderalmu? Itu lagi makan, habis pasukan, maka boleh dalam hal siasat. Ketiga apa? Mendamaikan orang yang bertikai. Misal Anda lagi berantem dengan istri, demi kelangsungan agar tidak terjadi pertikaian selanjutnya, maka boleh sedikit berbohong agar apa? Cepat damai. Tujuannya apa? Khawatir nanti atau Anda berantem dengan siapa yang lain, nanti mengakibatkan menghilangkan nyawa orang. Maka dibolehkan seperti itu. Tujuannya berdamai. Prinsip seperti ini, walaupun tidak tertulis di dalam hadis, saya yakin orang di luar Islam pun mengamalkan ini. Hanya dia tidak mau mengakui kebenaran hadis ini. Begitu poinnya, abangku. Saya tambahkan, Boleh. ada orang yang mengamalkannya tapi dia bukan muslim dan dia bergelar pahlawan bangsa. Siapa dia? Panjaitan. DI Panjaitan yang mengatakan aku Nasution. Ya, itu bohong itu. Dia bukan Nasution, tapi dia mengaku Nasution. Dan dia adalah seorang Kristen dan dia adalah seorang yang dianggap sebagai pahlawan kita saat ini. Luar biasa. Baik, bahaya kalau seandainya ada, bentar sabar. Bahaya seandainya kalau ada seorang tentara ketika ditangkap oleh seorang musuh gitu ya, lalu dia jujur. Di mana persenjataan kalian disembunyikan? Di Sumatera Barat. Wah, habis bahaya ini. Saya mau menanggapi dulu. Pertama, hukum dasar dalam Islam berbohong itu tidak boleh. Ingat, tidak boleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan beliau tidak pernah berbohong walaupun dalam keadaan bercanda. Bercanda beliau saja serius loh, Nabi Muhammad loh. Kemudian kalau kita bicara tentang solusi, justru itulah Islam disebut dengan agama solusi. Tergantung konteks kasus yang terjadi. Yang halal saja bisa jadi haram, yang haram saja bisa jadi halal. Apa contohnya Uni Rifa? Sholat saja kalau niatnya untuk terlihat alim, maka hukumnya itu apa? Celakalah bagi yang sholat, apalagi lalai dalam sholat. Itu apa hukum asbabun nuzul ayat ini atau kisah atau latar belakang ayat ini? Ketika ada seorang yang sholat di hadapan orang ramai, tapi ketika sendiri dia lalai dengan sholatnya, bahkan dia tidak sholat, maka sholat saja bisa jadi laknat buat orang itu. Lalu bagaimana dengan babi saja bisa jadi halal ketika konteksnya menyelamatkan nyawa, apalagi dalam sebuah yang adalah konteksnya 3 hal tersebut tadi, maka baru dibolehkan. Hukum dasarnya itu haram. Ingat, sama, babi hukum dasarnya haram, tapi ketika ada konteks sesuatu case yang terjadi, maka bisa menjadi haram. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Tidak dipersulit, hukumnya tidak dipersulit, tidak dibikin manusia itu jadi semakin sempit dalam beragama. Makanya ada rahmatan lil alaminnya, makanya ada aturan-aturan, bahkan ajarannya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali lagi, dasarnya apa Uni Rifa? Dasarnya innama a'malu binniat, tergantung niatnya lah. Niatnya akan dihisab. Kalau niatnya hanya untuk kejahatan, ya matilah situ, masuk neraka. Tapi kalau niatnya baik, Allah akan memberikan apa yang memang terkandung dalam hati kita. Kurang lebih seperti itu. Ronald, ada tanggapan? Silakan. Mohon Uni saya izin ini teman-teman tanggapi pertanyaan saya tadi dari teman-teman Kristen. Oh iya, nanti kita pertegas. Silakan dulu Ronald menanggapi dulu. Oke, siap. Jangan yang lain dulu, fokus ke Ronald dulu. Nanti baru Bang Aristo mengingatkan pertanyaannya. Silakan Ronald, silakan menanggapi jawaban-jawaban kami tadi. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Silakan Bang Aristo, penegasan dari pertanyaan Bang Aristo tadi apa? Baik. Sebentar aja. Berarti berarti dari pernyataan Uni dan yang lain itu berarti menganggap bahwa ajaran kasih dalam Bible itu sulit dan memang ajaran tertinggi ya. Seakan-akan ajaran tertinggi yang sulit untuk dilakukan oleh manusia, begitu ya.
Terima Oke, kasih. mungkin saya lebih bahasanya coba saya lebih teman-teman tolong pegangan ya ini bahasanya. Ajaran kasih dalam Kristen, ajaran yang tidak relevan untuk diaktualisasikan pada saat sekarang ini karena tidak ada satupun orang yang mampu bahkan bisa untuk apabila ditampar pipi kiri maka kasih kanan dan itu tidak diterima bukan dalam ajaran. negara. Bukan ajaran, hukum yang pertama dan yang terutama. Apa beda hukum dengan ajaran, Pak? kasih. Gitu. Apa beda hukum dengan ajaran? Izin bisa dijelaskan dulu biar kita tahu parameternya ini. Ya itu nih yang tertulis. Gak apa-apa. Oke, diam dulu. Apa dibilang Stand by dulu, ajaran? stand by. Apa ya biar saya tambah biar kondusif ya. Ya, sabar Harus sabar kita sabar akui. sabar Oke. sayang, sabar. Jadi Bang Aristo tadi bertanya bahwa ajaran kasih ini tidak bisa diaktualisasikan. Betul Bang Aristo? Ya. Jadi Nah, pertanyaan ini saya teman sederhananya, kalau ajaran kasih itu, slogan kasih itu, hal yang sangat fundamental dalam keimanan Kristen. Pertanyaan saya, adakah sebuah negara yang mayoritas Kristen atau dalam kehidupan setiap umat Kristen yang sanggup mengaplikasikan slogan dan ajaran kasih itu ke dalam kehidupan mereka? Itu aja pertanyaan saya. Tidak Ya. ada. Biar Tidak ada. saya tanggapi ya. Siapa yang jawab itu? Ronald Silaban. Oke, Saya Ri. Cepat, tegas, lugas, jelas. Oke, biar Ya. saya tanggapi ya. Ini Tunggu, kita tunggu. pelan-pelan ya, kita Saya bertahap mau ya, jawab. oke? Saya jawab tidak adanya karena iblis di mana-mana ada. Oke. Saya tidak tahu apa korelasinya itu. Boleh saya Silakan, Ray. tanggapi, boleh saya tanggapi. Silakan Ray. Oke ya, kita bertahap dan pelan-pelan biar supaya Pelan-pelan, Ray. masuk dia, oke? Pelan-pelan Pak Supir. Kita harus akui bahwasanya Muhammad dan hadis rahmat alam apa tadi? Rahmat Rahmatan lil alamin. rahmat talil alamin. Harus kita akui bahwa konsep itu memang konsep yang baik karena pada zaman beliau Nabi Muhammad dia pada pemerintahan status politik yang kacau. Jadi saya akui bahwasanya kebijakan beliau untuk menyusun konsep itu sangat Bapak Stephen Kojo ya, itu ada salah penulisan, salah terjemahan. Makanya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu selalu upgrade dia terjemahannya. Nah, kesalahannya di situ Ray, terjemahannya itu. benar Kristen ya Ray? Sorry. Iya, setiap terjemahan yang di-upgrade sama orang lembaga LAI itu bisa terjadi kontradiksi makna, salah narasi. Karena Izin Ray, Uni mau memastikan kalau Ray Kristen, betul? iya, saya Kristen saya. Itu bisa Gereja dicek mana, di Ray? Coba bilang dulu Nabi Muhammad Nabi palsu. Coba bilang dulu. gimana? Oh, jangan.
Kalau Nah, memang Lu seperti itu, nggak bisa, Nggak lu nyerah boleh itu. gitu, Mama Ini Hati. Lu nggak boleh gitu. Ini parah ini. Masa ajaran kasih Ini suruh. oke, si Ronald tolong kondusif ya. Oke, Enggak, saya saya terangkan mau dulu ya. Ray bener ya, karena gini Ray, konsekuensi dalam Islam ketika seorang muslim mengaku sebagai Kristen maka murtad. Iya, saya Kristen. Oke, lanjut. Oke ya, saya terangkan ya. Di kitabnya James King itu dibaca aja di kitabnya James King. Terjemahan bahasa King Inggris. James. Ya. King James, ya kan? King James terjemahannya bahasa Inggris itu berbeda makna dari Roma 13 itu. Maknanya seperti ini kira-kira. Pemerintahan yang dimaksud itu adalah pemerintahan yang tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang dimaksud, pemerintahan yang tunduk. Pemerintahan yang mengakui kodratnya Tuhan Yang Maha Esa. Makanya proklamator kita membuat Pancasila sebagai dasar dari negara ini. Makanya setiap pejabat itu disumpah dia. Jadi kalau ada negara yang tidak menganut kedaulatannya Tuhan, itu bukan berarti dari Tuhan, seperti yang Umi bilang. Bagaimana pemerintahannya Mesir? Itu berarti bukan dari Tuhan. Itu nggak bisa kita akui, harus kita lawan dong. Nah, seperti itu dia. Terima kasih ya. Oke, sudah baik. Ini langsung tanggapan. Saya bingung jadinya. Ini siapa lagi yang mau bicara, Ustadz Alif? Saya lupa ini. Ya, saya rasa gini, Bang Ray. Tenanglah, kamu berdamai dengan kitabmu, kamu bela keyakinanmu, kitabmu. Biar kami yang mengoreksi, Bang Ray. Iya, biar kami jangan ikut-ikutan Gitu. mengkoreksi, Re. Jangan ikut-ikutan. Jadi Iya, aku kehabisan Kadang kehabisan orang peran ini jadinya. Kami nggak ada kerjaan nanti. kurang lengkap pengetahuannya, jadi saya tambahi gitu. nggak apa-apa. Menggunakan trik, Kalau menurut menggunakan saya- trik nggak apa-apa, Bang Ray. Trik-trik. Tapi Kalau iya, menurut tapi gini saya, ya. pendengaran saya terhadap Boleh Andi sedikit nggak? itu Biar nanti dia nyendak ya koreksi. sekaligus dari Dia pihak nyendak Kristen. Justru Iya, dia koreksi sama Ibu Rifa yang mengatakan yang mana kenapa Tuhan mengangkat pemerintah Firaun, pemerintah Roma, Yunani. Yunani. Karena pada waktu itu maksudnya pemerintahan- tujuannya untuk ke situ, bukan ke saya. Ayat tadi begitu. Iya, jadi ini coba poin saya, coba didengarkan kembali ya. Lanjut aja, Umi. Lanjut, nggak usah ditanggapi. Lanjut aja. Ya, oke. Ya, poin saya kan seperti Ray tadi mengatakan bahwa di situ pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan yang tunduk pada Tuhan. Karena gini, konsekuensi logisnya adalah ketika saya baca ayat itu versi terjemahan, maka tidak ada pemerintahan yang tidak datang dari Allah. Oke, saya bacakan kembali ya dalilnya dan silakan. Ini konteksnya begini. Mari kita baca terjemahan barunya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya kalau kita boleh, berarti semua pemerintah itu dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, pada waktu itu Paulus bicara di ranah orang Yahudi itu sedang dalam masa penjajahan. Ya, Romawi itu adalah negara yang suka menjajah. Baca Book of Jerusalem, perjalanan panjang orang Romawi yang memang suka menjajah. Kenapa Paulus mengajarkan untuk takluk kepada penjajah? Nah, ajaran Roma 13 ini kalau dibawa dalam ranah waktu zaman Indonesia dijajah oleh Belanda, kan Belanda menjadi pemerintah pada waktu itu. Bagaimana mungkin ini bisa diterapkan? Makanya tidak relevan. Kenapa? Tidak mungkin kita merdeka kalau kita patuh kepada pemerintah yang waktu itu adalah penjajah. Karena waktu konteks Roma ini berbicara, ini aja sudah kitab Roma ini. Romawi adalah penjajah, ya. Romawi adalah penjajah. Yesus hadir di zaman Yahudi saat itu dijajah. Helenisasi, zaman Helenis. Nah, ketika ajaran Paulus untuk tunduk kepada pemimpin pemerintah, yang mana pemerintah adalah penjajah, mohon maaf, kalau ajaran ini diterapkan di Indonesia pada waktu kita dipimpin oleh Jepang dan Belanda, tidak merdeka kita, Pak. Tidak merdeka kita. Itu maksud saya, Pak Steven. Makanya Ray membela imannya dengan mengatakan pemerintah yang dipatuh kepada Tuhan, kata Ray. Ya walaupun nanti kita bisa cross check itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Steven ya pemaparan saya. Oke. Boleh saya tambahkan, Umi? Silakan, Bang Aristo. Baik, terima kasih. Jadi
terima kasih bagi saudara kita tadi. Itu jawaban yang sangat objektif. Dan dari pertanyaan yang saya tanyakan, artinya tidak ada jawaban. Dan memang pada faktanya, kalau dipaksakan ada jawaban, atau mungkin teman-teman Kristen akan menjawab ada, ternyata tidak ada, maka ini akan menjadi sesuatu yang membuat kontradiksi begitu. Nah, artinya teman-teman semua bahwa hukum kasih yang saudara-saudara kita umat Kristen sampaikan dari tadi, dan saya menyimak setiap pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen, maka dari setiap orang Kristen mereka akan menjawab dalam versi mereka sendiri. Tidak ada sebuah kepastian di sana. Nah, maka kemudian saya bilang, memang slogan kasih ini hanya sampai pada dogma dan begitu mudah untuk diucapkan, tetapi tidak akan pernah bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan. Kalau kita berbicara tentang negara kita, Republik Indonesia, ya, dasar negara kita ini adalah Pancasila. Yang sumber Pancasila itu bukan rahasia lagi, bukan rahasia umum, sudah menjadi rahasia umum lagi, bahwa berangkat dari kitab suci umat Islam. Apakah kemudian itu menjadi dasar negara Republik Indonesia, kemudian itu tidak memberikan kedamaian dalam seluruh masyarakat Indonesia? Yang notabene ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Konghucu, bahkan ada kepercayaan, bahkan ada ateis. Tidak. Semua mereka hidup dalam kerukunan, hidup berbangsa dan bernegara. Artinya, secara kualitas, secara uji, bahwa memang rahmatan lil alamin ini teruji, nyata, dan dapat kita lihat. Tidak perlu lagi kita pertanyakan itu. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa; dua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan; lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebuah jawaban dan diskusi kita pada malam hari ini, kita sudah bisa melihat. Sekali lagi saya ulangi, dengan dasar negara kita Pancasila yang bersumber dari Al-Quran, apakah Indonesia ini hanya didiami oleh umat Islam saja? Tidak, ada Kristen. Kristen terpecah lagi menjadi berapa? Di sana ada Hindu, di sana ada Buddha, di sana ada Konghucu, dan masih banyak lagi. Mereka damai, hidup dalam ketentraman, di dalam sebuah dasar negara Pancasila yang bersumber dari Al-Quran. Rahmatan lil alamin itu teruji secara kualitas, terjawab. Oke, terima kasih. Oke. Boleh aku menanggapi ini, boleh aku ngomong? Nanti selesaikan dulu dari Muslim dong, jangan. Enggak. Dari Muslim satu lagi. Masa aku seperti kekasih yang tadi dianggap? Iya. Enggak, soalnya kan tadi udah Ustaz. Belum ya? Enggak. Tadi kan udah. Putar dulu dari Uni, Bang Aristo, baru saya. Soalnya dari Kristen. Nanti kawan Kristen semua. Ini siapa ini yang ngomong? Pak Alip aja langsung, Pak Alip. Iya. Iya, siapa ya ini? sedikit sebentar. Tunggu, yang komplain ini siapa? Tolong. Sales ya? Pak. Sales Panci dari tadi kurang sabar ya, Dek. Oke, lanjut Ustaz Ali. Iya, Morris, sekaligus saya juga nanti bagaimana kawan itu mengamalkan ajarannya, saya ingin tahu berdasarkan itu. Oke, saya kembali. Tadi pernyataannya adalah maka mengikuti pemerintah, kan sering memang saya dengar dalam diskusi seperti itu. Maka berterima kasihlah ketika pemerintahan di bawah pemerintahan Islam. Orang Kristen di situ hak-haknya terlindungi. Ya, bahkan tidak, kami umat Muslim diwajibkan bayar pajak, kalian enggak harus pajak karena itu hukumnya berlaku untuk Muslim. Tapi kalian wajibnya apa? Jizyah. Untuk apa juga? Untuk keamanan diri kalian sendiri di negara Muslim. Namun ketika tinggal di negara misal semacam Korea yang hukumnya apa tuh? Saya jadi lupa, atau Cina ya. Ateis Anda ya? ikuti hukumnya.
ya ateis apa komunis dan lain sebagainya, atau mungkin ketika kalian tinggal di negara peperangan misal Ukraina, ya kalian harus, karena kalian harus tunduk patuh kepada hukum itu. Nah ketika di Islam ya seperti itu tadi konsepnya. Nah disitulah menariknya, tapi itu konsep kalian kami hargai ya. Namun sedikit saya ketika ajaran kasih kawan-kawan Kristen, saya minta sedikit penjelasan. Saya sebenarnya poinnya ingin bertanya ya. Karena begini, yang sudah jelas-jelas di kitab Anda 1 Yohanes 3 nomor 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Poinnya adalah, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ingat, kasih Yesus hukumnya telah menyerahkan nyawanya untuk kita, tertulisnya. Maka kawan-kawan Kristen wajib menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Kalau saya tangkap ayat ini, paling tidak satu keluarga itu harus ada yang diserahkan nyawanya disalib untuk saudara-saudaranya, gitu kan? Itu hukum kasih Yesus sesuai dengan ayat yang tertulis di sini. Karena Yesus menyerahkan nyawanya, kalian juga harus menyerahkan nyawanya. Coba jelaskan. 1 Yohanes 3 nomor 16. Teman-teman langsung ya dibuka dalilnya. Silakan teman-teman. Saya boleh. Siapa ini? Ray. Oh, Ray lagi nih. Oke, Ray cukup aktif ya pada malam kali ini ya. Saya mau ngomong dulu. Saya mau Ini ngomong siapa? dulu. Tolong, siapa ini? Siapa ini bicara? Sales. Boleh saya. Oke. Ray, boleh saya. Oke. Uni yang kasih waktu. Ray dari tadi cukup lumayan banyak, nanti dikira Uni memihak Ray. Izin Ray ya. Ray mute dulu, nanti setelah Sales Panci baru Ray, biar kita berimbang di sini. Sales Panci, silakan. Oke, tadi aku makan sih, jadi agak lama baru selesai. Jadi gini, yang masalah pemerintah, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Itu sudah benar perkataannya, sudah benar firmannya. Namun apabila ada pemerintahan yang menjajah atau seperti Fir'aun yang Uni bilang tadi, jadi konsepnya di Kristen itu kan seperti ini, Uni. Kita ini semua ciptaan Allah. Kita diberi free will atau kehendak bebas, sama seperti pemerintah. Dia berasal dari Allah. Dia diberi kehendak bebas. Tapi pemerintah yang menjajah atau berbuat ketentuan yang jahat, itu telah bersekongkol dan bekerja sama dengan para pencuri, pendusta, para iblis. Itulah kehendak dari mereka. Itulah kehendak mereka untuk mengikuti iblis itu tadi, kehendak bebas tadi. Sama seperti manusia, semua manusia berasal dari Allah, tapi ketika ada orang yang berbuat jahat, dia mengikuti iblis itu. Begitu nih. Jadi benar. Saya masih tunggu karena ini dia mencoba menjelaskan. Yang saya tangkap itu justru mohon maaf. Di sini dalilnya adalah, coba Sales Panci pahami ya, nanti kamu tangkap. Di ayat itu semua pemerintahan dari Allah. Artinya kamu sepakat dong bahwa kalau penjajah itu juga Tuhan yang dari Allah ya, dari Tuhan ya. Awalnya ya memang semua tanggapan si Sales Pancing gak usah ditanggapi karena dia saya lihat udah salah nalar itu, udah salah nalar dia. Sabar Ray, sabar Ray. Oke, aku tambah sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Pak. Ya, bentar. Bang Morris, Muslim non Muslim? Muslim. Standby dulu, Bang Morris. Standby dulu. Di mute dulu, standby dulu. Kita sudah di arena diskusi. Ray, jangan begitu Ray ya. Uni mau kamu juga menghargai teman-teman Kristen di sini. Walaupun menurut Ray dia tidak sesuai menjelaskan seperti yang Ray maksud, tapi tetap hargai jawaban dia ya. Uni tidak mau di sini seolah-olah membenarkan ada ad hominem di sini. Tidak boleh ya, Ray ya. Sabar saja kalau memang tidak. Kalau berbeda sepakat untuk berbeda, dan itulah yang disebut dengan toleransi. Biasanya orang yang merendahkan orang lain akan direndahkan sih. Biasanya sih begitu. Ya, sama-sama ya, jangan saling merendahkan ya. Baik. Ini saya nggak nganggap ada suara-suara lain lah. Tidak usah saling ini, tidak usah. Oke, tidak usah dilanjutkan. Teman-teman Kristen, kalian di sini merepresentasikan ajaran kasih. Jadi bertanggung jawablah dengan ajaran kasih itu. Oke, ya. Sesama kalian saja, kalian masa berantem, apalagi dengan kami yang berbeda. Jangan ya. Oke, Pak Steven, lanjut. Jadi begini. Tadi kan Ibu sudah katakan di mana ada penjajahan ini. Padahal itu pemerintah dipilih Allah. Tapi ingat, Yesus pernah bernubuat
bahwa di akhir zaman itu akan terjadi deru perang. Bangsa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Saya potong boleh? Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan ada penindasan di mana-mana. Konteks. Iya, Rey sabar Rey. Luar biasa. Iya, makanya Pak tadi Stephen kan izin. Kenapa? Bentar, Stephen, ini tidak kamu itu sesuai luar dengan konteks, Stephen. Pak Stephen. Bang Morris diam. Oke, saya bisa handle kok. Pak Stephen, mohon maaf. Iya. Pertanyaan saya kan pada waktu itu, waktu zaman Yesus itu pemerintah adalah penjajah, Pak. Bukan nanti di akhir zaman. Nah, pada waktu itu ketika pemerintah adalah penjajah, kenapa Paulus mengajarkan untuk patuh kepada pemerintah yang adalah penjajah? Maka saya katakan, konsep ajaran kasih, ya saya pasti dong ajaran kasih dong ini. Itu tidak bisa diaktualisasikan zaman kita dijajah oleh Belanda ataupun Jepang, Pak. Kalau waktu Paulus hidup itu hadir dia waktu kita dijajah Belanda, Paulus selalu bawa ajaran Kristen, habis Paulus, Pak. Kenapa? Tidak diterima sama bangsa Indonesia, Pak. Kenapa? Itu menghambat kemerdekaan. Ya, kenapa? Patuh kepada penjajah pada waktu itu adalah pemerintah. Itu maksud saya. Tidak ada kaitannya dengan eskatologi nanti akhir zaman akan ada deru perang, bukan. Itu maksud saya. Bang Morris di mute kalau ingin tertawa, izin ya. Di sini kita sangat kondusif. Dari tadi saya sudah izin bilang untuk di mute, izin sekali. Kita tidak sedang ulti-ultian. Bang Morris izin di mute dulu. Ya, maaf. Nah begitu Pak Stephen. Jadi Pak Stephen tanggapi saja. Argumen saya tuh gini. Ajaran Kristen terkhusus juga tentang tampar pipi kiri kasih kanan lah, kasihi musuh lah. Itu tidak mampu. Bahkan Ronald yang turun tadi pun terang-terangan tidak ada negara yang aktualisasikan. Sebagaimana pertanyaan Bang Aristo. Tidak ada, tidak sanggup. Ketidaksanggupan ini aneh. Ketika ini Tuhan, mohon maaf nih. Ini Tuhan waktu perjanjian lama dia kasih hukum Torah tuh. Dan ternyata tidak ada yang sanggup kasih jalani. Sehingga dia mati menembus kutuk hukum Torah. Ini Tuhan aneh. Dia kasih hukum kepada manusia. Apa dia tidak tahu kalau manusia tidak mampu lakukan? Kalau memang manusia tidak mampu lakukan, kenapa dia kasih itu hukum? Pertama zaman Torah. Lalu ketika ajaran kasih tidak ada juga yang mampu lakukan. Buktinya tidak ada negara yang aktualisasikan dalam ranah kebernegaraan secara universal. Makanya ketika lebih ngeri lagi ketika Paulus suruh supaya kita tunduk patuh kepada pemerintah yang mana notabanenya pada waktu itu adalah penjajah. Apalagi itu, Pak, nah mungkin bisa dilakukan. Makanya dalam Islam diperintahkan kalian memerangi orang yang memerangi kalian. Apakah itu relevan dengan keadaan negara kita? Relevan, Pak. Buktinya negara kita merdeka karena kita melawan penjajahan. Lalu bagaimana? Ukraina dengan Rusia saja yang adalah ajaran Kristen, bahkan mereka melawan Rusia yang melawan mereka. Maka sebenarnya mereka sedang mengikuti ajaran Islam, yaitu apa? Lawan orang yang memerangi kalian. Kalau dia ikuti ajaran Kristen gitu, kasih musuh, habis itu Rusia, Pak. Habis itu Ukraina. Mereka tidak boleh melawan, mereka diam saja. Tenang sudah, tenang, biarkan Tuhan yang balas. Tenang Tuhan yang balas, kata si Salus Panci kan tadi, tabur tuai, tenang, duduk saja sudah, duduk saja. Nggak bisa. Panjang ini cerita. Ya itu dia ya poinnya. Silakan. Saya tanggapi ya. Siapa yang nanggapi ini lagi? Re. Oke, ya. Oke. Semangat sekali ya, Pak Stephen ya. Udah saya bilang tadi, udah Re bilang, Roma 13 itu salah penafsiran, salah makna, salah narasi. Nah, seharusnya Bapak Stephen tuntut itu lembaga LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Coba Bapak baca itu di kitabnya James King itu. Maknanya beda itu, maknanya beda. Coba itu Bapak baca lu kitab James King, Bapak beli, ya kan? King James. Iya, King James, Bapak beli, Bapak buka di situ Roma 13. Nah, terus Bapak tuntut sama LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Karena mereka selalu membuat terjemahan baru. Jadi salah makna. Oke ya, sampai situ ya. Siap. Oke. Jadi ini yang pertanyaan Pak Alip ya. Oke. Pak Alip. Pertanyaan Ustaz Alip. Lanjut, Re. Ya, tentang Tuhan telah mengorbankan anaknya yang tunggal, maka kamu wajib untuk mengorbankan 1 Yohanes nyawamu. pasal 3:16.
Iya, maka kamu wajib untuk mengorbankan nyawamu demi saudaramu, gitu Kak. Gitu Pak Alip ya. Oke. Bukan berarti maka setiap orang Kristen wajib menyalibkan dirinya untuk orang Kristen yang lain. Bukan seperti itu maknanya, Pak. Jadi seperti ini. Maknanya, ketika ada saudara kita yang kesusahan atau apapun, kita wajib berkorban, kita mengorbankan seluruh hidup kita untuk demi keselamatan saudara kita itu. Saudara ini yang saudara seluruh umat, bukan hanya satu kaum atau satu kelompok, bukan menunjuk pada satu kaum atau bukan menunjuk pada satu kelompok. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada seluruh umat, kasihilah sesamamu manusia, kata Tuhan Yesus seperti itu. Maka konteksnya yang Bapak bilang tadi, wajib menyerahkan nyawanya untuk saudaranya, artinya dia wajib merelakan, mengorbankan seluruh apa yang dia miliki untuk menyelamatkan kehidupan sebangsanya atau seumatnya atau seluruh umat manusia. Seperti itu Pak. Dalam kesusahan apapun, kesusahan materi, kesusahan fisik, non materi, dalam kesusahan apapun. Seperti itu Pak. Terima kasih. Cakep jawabannya, tapi nunggu bagiannya nanti menanggapi. Langsung saja. Oh, boleh langsung ya? Langsung saja. Nah, ini Ray, ini sangat menarik, penjelasanmu sangat logis, Ray. Karena apa? Kalau di situ bunyinya, ya, bunyinya Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka pemaknaannya adalah sebagaimana pemaknaan yang Anda paparkan. Maksudnya apa? Yesus tuh sudah berjuang menyelamatkan manusia dengan jerih payah, mengajarkan kepada manusia keliling Galilea, masuk-masuk bait Allah, agar manusia, aduhku lagi kepedesan, agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Dia mengorbankan nyawanya. Kalau Anda melihat terjemahan lain, dia mengorbankan jiwanya. Berjuang terus. Dia tidak memikirkan dirinya, dia fokus menyelamatkan manusia. Nah, maka Anda pun sama, korbankan nyawa Anda. Maksudnya apa? Korbankan jiwa Anda juga, membela, menolong saudara Anda. Ketika Anda menjelaskan, menolong, mengorbankan nyawa Anda untuk saudara Anda, itu masuk akal. Tapi ketika Anda paksakan Yesus mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia, itu nggak masuk akal. Padahal di situ jelas, ketika Anda mengenai konteks masalah mengorbankan nyawa itu, kalau memang toh Yesus itu mengorbankan mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan, mestinya kamu juga harfiah, kamu juga harus mati untuk saudaramu, kan gitu? Iya, betul itu. Jadi banyak memang teman-teman seumat Kristen ini saling comot aja, asal comot ayat, asal comot ayat, asal comot ayat. Jadi mohon maaf atas mungkin Bapak dengar penjelasan-penjelasan yang lain, tapi makna dari yang Bapak, kalimat yang Bapak utarakan tadi seperti itu. Itu betul, Pak. Terima kasih. Ya, cukup ini ya, cukup apa ya maksudnya? Ada yang mau menanggapi mungkin? Ya, saya mau nanggapin. Saya mau Jadi pakai gini. filter lah. Ini mana filter nih, hilang ini. Lanjut. Jadi gini, sebenarnya ajaran kasih ini itu bisa dilakukan oleh manusia. Nggak mungkin. Siapa ini yang bicara ini? Izin? Seles. Malam ada siapa? yang berubah bentuk. Enggak, tunggu. Siapa yang bicara barusan? Seles. Oh, Seles. Silakan Seles. Jadi gini, nggak mungkin Tuhan memberikan sebuah ajaran, tapi tidak ada satupun manusia yang bisa melakukannya. Ini bisa dilakukan, maksudnya bukan berarti memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi gini, salah satunya adalah pengorbanan tadi. Jadi di dalam ajaran Kristen ini kami tidak diajarkan untuk membalas dendam atau untuk melawan pedang dengan pedang gitu, enggak. Jadi kami mengorbankan nyawa kami ketika kami memang harus dihadapkan dengan peperangan iman. Misalkan seperti ini. Apakah kamu
percaya akan Yesus? Ya, saya percaya. Lalu yang percaya akan ditembak mati. Nah, itulah kami mempertahankan. Jadi mengorbankan nyawa itu untuk mempertahankan iman kami, begitu Pak. Jadi apa ya dibilang? Kami tidak melawan, kami tidak melawan orang yang melawan kami. Jadi kami mengorbankan untuk saudara-saudara kami. Itu juga termasuk salah satu pengorbanan iman kami. Ya, silakan Ustaz Alif ditanggapi. Iya, korbankan nyawa. Maka Itu kan bunyinya betul-betul kan begitu. Enggak, maknanya apakah itu harfiah, Sales? Panci? Ya bisa jadi secara harfiah. Karena di ajaran kasih juga kan kami tidak disuruh untuk berperang melawan pedang dengan pedang. Bisa jadi secara harfiah. Kalau konteksnya memang pada kenyataannya memang harus terjadi seperti itu. Bisa juga. Berarti benar ya? Mundur lagi kita pembahasannya ke awal. Nggak boleh ikut pertempuran katanya, harus dikasihi ya. musuh. Kalau yang seperti ini nggak usah ditanggapi, udah dibiarin aja gitu. Ya mohon maaf ya. Saya tuh nggak enak tahu karena Iya. takutnya nanti dikira kita cuman ke ini aja Re izin Re. Ya silakan. Jadi gini. Silakan Ustadz Alif silakan. Pelajaran dari kitab kami seperti itu. Terima kasih. Oke, saya menarik sama Ray tadi. Saya izin ke Ray dulu ya. Kalau memang Anda konsepnya akhirnya toh juga akhirnya harus ada bela jiwa dan raga, rela mati demi keluarga gitu kan. Ke situ. Jadi artinya ada pembelaan juga buat keluarga. Bukan tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nggak, konsep itu udah nggak dipakai lagi jadinya gitu loh. Nah, coba Ray, saya ingin tahu ketika tadi saya cukup seolah-olah ini kita sama-sama sedang terpacu akal sehat kita. Artinya Ray, pengorbanan Yesus di situ bukan tentang penyaliban ketika dikatakan penyerahan nyawa untuk penebusan dosa kan gitu. Bener nggak Ray? Sekali itu. Betul ya? Ya, itu pengorbanan Yesus itu bukan hanya tentang pengorbanan yang disalibkan, bukan hanya membicarakan tentang dia disalibkan, tapi pengorbanan seluruh aspek kehidupannya dia korbankan. Makanya Tuhan Yesus ajak, maka kamu pun wajib mengorbankan dirimu, mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkan saudaramu. Saudaramu artinya bukan hanya keluargamu atau kerabatmu atau kaummu, tapi seluruh umat manusia. Lu korbankan seluruh jiwa lu untuk selamatkan umat manusia yang ada sekitar lu. Mereka kekurangan apa, itu lu selamatkan gitu. Iya, maksudnya gini Ray, bukan tentang Yesus menyerahkan nyawanya, disalib, dibunuh, lalu dia sebagai penebusan dosa, bukan. Tetapi kepada konteks pengorbanannya dia berjuang menyelamatkan manusia agar kembali kepada jalan Tuhan. Dia mengorbankan jiwa raganya sepenuhnya untuk mengajak manusia kan gitu. Ya betul. Betul. Ya udah, konsep penebusan dosa berarti tidak berlaku buat Ray ya, dan Muslim pun tidak mengimani. Ya, itu pasti salah dengan konsep penebusan. Kalau konsep penebusan dosa yang seperti dibicarakan Kristen lain itu jelas salah. Makanya saya bilang banyak Kristen itu asal comot ayat lalu diasumsikannya sendiri. Ray, kau ini di Kristen denom apa Ray? Kok aku baru tahu? Ya, gua Kristen sejati Pak. Oh, Kristen sejati, bener pengikut Yesus ya? Iya, gua Kristen sejati Pak. Oke lah. Saya boleh izin tambahkan Umi? Silakan, Ya. Bang Aristo. Cukup menarik bahasan pada kali ini. Diskusi cukup menarik ya, dan lagi-lagi saya harus katakan saya cukup menikmati dan luar biasa. Artinya di sini teman-teman Kristen kita boleh sepakat untuk tidak sepakat ya. Kita hanya berdiskusi. Oh ya, di Rumah Rifa begitu Bang Aristo. Betul. Jadi gini, kalau kemudian saya mengikuti narasi dari siapa tadi, Bang Ray ya? Ada Ray, ada Sales Panci, tadi. ada Pak Steven. Maka kan saya kemudian berpikir dan ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Sebenarnya Yesus ini dibunuh atau bunuh diri gitu?
Ini sudah masuk ke ini ya, tidak sebenarnya kalau saya bilang sebagai host harus adil, ini Saya rasa tidak itu lari konsep, Umi. ajaran kasih, tapi masih bisa sih, masih bisa sebenarnya, masih Ya, ajaran kasih ya. Mungkin kalau dipaparkan boleh dulu ya, Bang Aristo. ya terserah. Ya, maksudnya Ya, terserah. dipaparkan dulu Kalau mau- Bang Aristo kaitannya dengan ajaran kasih Bang Aristo, biar teman-teman paham gitu Ya kaitannya karena dengan gini, tadi kan kalau saya mendengar bagaimana kemudian ajaran kasih itu kemudian teman-teman Kristen memberikan pendapat mereka bahwa dihubungkan dengan penebusan. Kalau kita berbicara tentang penebusan itu kan pasti kita akan ini tentang bagaimana kemudian Yesus itu disalib, gitu kan? Nah, saya tidak tahu bagaimana tadi berkembangnya, yang saya ingat itu, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan ke situ, begitu saya kan, mendorong saya gitu. Kalau kemudian dihubungkan mungkin itu, jawab singkat aja ya teman-teman Kristen, pertanyaan Bang Aristo, apakah Yesus atau itu begini, dibunuh saya atau akan begini. ya? Jadi sebenarnya ajaran kasih itu melalui kasih Yesus yang disalib melalui konsep penebusan dosa, kan begitu. Nah itu ini anunya ke situ. Nah, kalau melalui konsep kasihnya Yesus sehingga dia korbankan dirinya untuk disalib menebus dosa manusia, kan gitu. Nah, kan akan timbul pertanyaan, apa sebenarnya gimana Pak? Sebenarnya Yesus ini dibunuh atau bunuh diri gitu. Ini ada suara noise ya, Bang Aristo kah? Coba di-mute dulu Bang Aristo sebentar. Bang Aristo? Halo, Di-mute dulu Bang Aristo, sebentar. halo. Sebentar Bang Aristo. Siapa ini ya? Ini Morris, coba di-mute dulu Morris. Oh my god. Dari tadi Morris ini. Coba Pak Steven mute dulu. Pak Steven ternyata. Ya, kita sapa dulu Morris. Ya Morris, silakan. Uni, sebelum ke Pak Noris, saya izin pamit teman-teman ya. Oke, terima kasih Bang Aristo sudah bergabung di Rukun Rifa. Next time terima gabung kasih lagi. kepada Uni Rifa, Ustadz Alif, dan juga teman-teman Kristen. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Artinya diskusi seperti ini perlu ya, dan harus terus kita ini diskusi yang cukup menarik. Ini juga mudah-mudahan memberikan semangat beriman kepada para pendengar, teman-teman Kristen yang ada di bawah, begitu juga dengan Muslim. Ya, dialog dan diskusi seperti ini yang kita rindukan. Terima kasih Uni. Oke, sama-sama Bang Aristo. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Morris. Silakan Pak Morris. Pak Morris. Silakan Pak Morris. Ya Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh, saya menyimak aja dari tadi. Itu Rai saya sering dengar dan melihat di romnya Bang Juma. Ya begitu aja. Moga-moga Rai punya akal sehat. Gitu aja. Oke, Bunda. izin saya turunkan ya Pak Morris. Oke, terima kasih Pak Morris telah bergabung di Room Uni Rifa. Baik, Andi Silitonga belum dapat bicara dari tadi. Silakan Andi Silitonga, open mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya agak tergelitik tadi. Jawab dulu, Kristen atau Muslim? Alhamdulillah, mualaf. Oke, mualaf. Silakan. Ya, ini temanya kasih ya. Rahmatan lil alamin versus kasih. Ya, jadi tadi saya agak tergelitik tadi narasinya Bang Aristo ya. Konsep penebusan Yesus di kayu salib, apakah dibunuh atau bunuh diri. Jadi kalau kita merujuk ke Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah,
di sini ya, kalau saya pribadi mencermatinya ini apakah memang dibunuh atau nubuatan gitu. Oke. Jangan-jangan Jawabannya teman-teman, oke. jangan-jangan teman-teman Kristen selama ini salah memaknai atau semacam sebuah dogma saja gitu. Ya, pertanyakan saja biar mereka yang jawab. Jangan disimpulkan dulu sebelum mereka menjawab ya. Oke, pertanyaannya ya, ada dua orang bertanya pertanyaan yang sama. Apakah Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Itu mungkin yang lebih tepatnya ya. Silakan, Ray. Bisa langsung saya jawab ya, bisa langsung saya jawab. Langsung, Ray. Sebelum menjawab, Uni maaf, itu ada Bang Sabar namanya, boleh dinaikin, dia lagi mencari kebenaran juga tuh. Oke, Bang Sabar, silakan. Silakan, Ray. Ada Bang Zuma juga. Bang Da mau Oke, naik, Bang Da? siap, Kalau mau siap. naik silakan. Oh, sudah pergi Bang Da. Silakan. Oke, boleh ya. Boleh. Silakan langsung saja. Oke. Jadi saya terangkan ini dengan sejarah ya, kristologi ya, dengan sejarah yang ada dan yang sudah diteliti kebenarannya. Yesus itu mati disalibkan dan dengan sengaja memang harus disalibkan pada pemerintahan Romawi yang menguasai bangsa Yahudi pada saat itu. Karena Yesus ajarannya menentang dan mengganggu seluruh konstitusi pemerintahan Romawi pada saat itu. Jadi dia ini direncanakan oleh pemerintahan Romawi untuk disudutkan bagaimana cara menangkap Yesus dan membunuhnya gitu, dan meniadakannya dari bangsa itu. Itulah yang dipikirkan orang itu, bagaimana cara membinasakannya pada saat itu. Jadi betul Yesus itu memang disalib karena hukum kematian di bangsa Yahudi pada saat itu ya hukum salib. Jadi orang yang berbuat hukum mati pada saat itu hukum salib. Orang yang berbuat keji wajib dihukum salib, hukum mati namanya. Kalau kita di sini kan ditembak mati kan, di sana disalib. Nah, dia nggak dibunuh dia bukan dibunuh tapi disalib dia. Jadi seperti itu, terima kasih. Silakan Ditip. Boleh sedikit aja nambahin. Siapa? Sales Panci? Iya. Silakan Sales Panci. Jadi jelas ya di dalam Alkitab tertulis juga bahwa Yesus di atas kayu salib berkata, "Ya Allah, kuserahkan nyawaku padamu." Itu artinya apa? Pada saat itu dia Ketiga langsung sebenarnya. Sales izin. Ada sebenarnya pernyataan Yesus ketika dia di kayu salib. Yang pertama adalah Eli Eli lama sabachthani, yang kedua telah selesai, yang ketiga kuserahkan. Dan saya nggak tahu mana yang lebih tepat ya, itu suci Anda. Silakan Sales Panci. Ya, itu kan ketiga kata itu kan pertama dia bilang akhirnya kan dia bilang sudah selesai. Berarti mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Berarti dia memang bertugas untuk menebus. Memang ini pada intinya ini adalah nubuatan. Terus yang kedua, dia tidak mati karena dibunuh, tapi dia mati menyerahkan karena dia sendiri menyerahkan nyawanya. Gitu. Kalau dia memang kalau dia memang tidak ingin mati, dia bisa saja melawan, atau dia bisa saja karena dia itu Tuhan, dia bisa saja tidak mati melepaskan dirinya, tapi dia berkata kepadamu, serahkan nyawa. Dia memang menyerahkan nyawanya, begitu. Dia tidak dibunuh. Terima kasih. Oke, silakan Bang Andi Silitonga atau Ustaz Alif. Bang Andi dulu. Apa yang mau ditanggapi dari penegasan apa yang mau disampaikan tentang pertanyaan? Kalau merujuk tadi Yohanes 3:16, sebenarnya tujuan penciptanya itu adalah untuk menyampaikan firman karena kasihnya kepada manusia di bumi ini. Namun kalau saya mencermati di Lukas 22 ya, 22 sama juga di Matius juga ada ya, Lukas 22 itu
kesannya juga ini hanya semacam nubuatan aja, artinya akan terjadi, akan dialami oleh Yesus itu sendiri, bukan konsep penebusan dosa. Karena kalau bicara konsep penebusan dosa, sepertinya juga bertentangan dengan 10 perintah Tuhan, ayat nomor 6. ini sudah mendebat ya Pak Andi Silitonga. Izin, mohon maaf. Makanya saya bilang tadi Umi Room saya, beda Pak Andi. konteks ini. Ya, gini. Sabar, Rey. Saya paham. Begini, Bang Andi, izin ya. Room saya ini bukan room debat ya, karena di sini Islam itu lebih menjelaskan Islam. Sementara kalau seandainya kita bertanya kepada Kristen, maka mereka akan menjelaskan. Boleh kita menanggapi, tapi bukan kita mendebat dengan perspektif kita terhadap kita mereka, karena itu akan debat kusir ya. Oke, mohon maaf. Nah, jadi pertanyakan saja ayat di kitab mereka, konfirmasi. Itu yang harus di sini kita lakukan. Boleh, tanyakan ayat kemudian konfirmasi. Seperti yang dilakukan Ustadz Alif dan juga Bang Aristo tadi. Jadi bukan ketika mereka menjabarkan lalu kita bawa perspektif kita terhadap kitab mereka, maka akan terjadi debat kusir dan itu tidak saya izinkan di room saya. Oke, mohon maaf. Jadi berarti itu penebusan dosa ya, bukan nubuatan aja ya, artinya yang terjadi terhadap Yesus sendiri gitu. Ya, poinnya saja disampaikan, dikonfirmasi. Kita lebih mengkonfirmasi apapun jawaban mereka, lalu kita konfirmasi by logic, by faktual, by logic. Maksudnya logika ketika mereka menyampaikan, oh ternyata begini-begini, maka kita akan memaparkan kaidah logika dalam perspektif ajaran mereka, itu tidak masalah. Tapi ketika kita, oh di ayat mereka lalu kita potong, itu sudah cara-cara lama yang saya tinggalkan ya. Gitu. Oke, coba lanjut dulu nih ya, mau ya. Halo. Mohon maaf ya, Halo. ya, silakan. Siapa ini mau bicara? Dengan saya ini. Siapa saya? Stephen. Oke, Pak Stephen. Silakan Pak Stephen. Ya. Saya sedikit meluruskan apa yang diulaskan oleh Bang Ray tadi. Oke. Bang Ray, ya. Oke, Kristen menanggapi Kristen, silakan. Ya, ayo. Maksudnya begini, kenapa sampai Yesus disalib? Bukan karena melawan konstitusi Romawi, bukan. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, memang bangsa Israel itu lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Dan bangsa Israel pada waktu itu sedang menanti-nantikan kedatangan seorang Mesias. Seorang Mesias yang menurut cara pandang bangsa Israel itu seperti Daud, Musa yang membebaskan dari perbudakan Mesir. Jadi mereka ingin ada seorang Mesias yang seperti mereka. Nah, ketika Yesus datang, mereka melihat Yesus itu tidak ada tanda-tanda untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Israel yang lagi dijajah. Ini sudah terlalu melebihi. Karena tenang, tidak ini ada hak Kristen tanda-tanda menjelaskan di sini. Karena tidak ada tanda-tanda Mesias untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, umat Yahudi, imam-imam, kepala, mereka mencari kesalahan dengan dalil dia menyamakan diri dengan Allah. Karena pada waktu sidang, waktu Yesus ditangkap lalu disidang, seorang imam mengatakan begini kepada Yesus, "Guru, apakah engkau anak Allah?" Yesus bilang, "Engkau sendiri yang mengatakan." Maka ributlah di situ. Maka seorang imam itu bilang, "Kita tidak lagi perlu pembuktian, dia sudah sendiri yang mengatakan, dia sudah menyamai Allah, tangkap dan lalu dibunuh." Jadi itu alasannya sampai dia dibunuh. Dan Harap teman-teman yang mau menanggapi dicimak ya. Kematiannya itu untuk penebusan dosa. Penebusan dosa. Nah, jadi kelemahan-kelemahan kita lah, seperti tadi kan Ibu Rifa sudah katakan, nggak mungkin kita ditampar pipi kiri, kita mau kasih lagi pipi kanan, gitu. Nggak mungkin, pasti dibalas. Kelemahan-kelemahan kita seperti itulah yang ditanggung oleh Yesus. Seperti yang disampaikan di Yesaya 53. Penyakit kita lah, kelemahan kita lah yang ditanggungnya. Itu. Demikian Bang Ray. Ya, Ray silakan tanggapi Ray. Karena sebenarnya saya
ingin menanggapi, tapi ya sudah Rey, kayak yang ditanggapi silakan Rey. Oke ya, oke. Ya. Terima kasih Pak ya, Pak Stephen atas penjelasannya ya, terima kasih. Jadi Pak Andi, ya seperti itulah dari kristologinya kita ceritakan. Jadi Pak Andi mau melihat dari sisi kebenaran yang mana itu terserah Pak Andi lah. Tapi yang jelas dari pernyataan Pak Andi tadi yang mengatakan Yesus itu bunuh diri atau dibunuh atau mati di kayu salib. Yang udah jelas dari sejarah dan faktanya Yesus itu mati disalibkan karena akibat diskusi politik pada saat itu. Nah, Yesus sengaja memang Yesus itu sengaja mau disalibkan oleh kondisi politik pada saat itu, karena Yesus itu mengganggu kondisi politik penjajahan Romawi di bangsa Yahudi pada saat itu. Seperti itu dia. Terima kasih Pak Andi. Oh ya, oke, sebenarnya menarik sekali ya, tema ini pun akan saya usung selama seminggu ke depan ya, karena banyak sekali, luas sekali sebenarnya penjabaran tentang tema ini ya. Karena saya memang lagi mensonding rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk Kristen. Aduh, ngeleknya pas jelek lagi ya, nggak apa-apa. Tetapi sondingkan ini untuk umat Islam. Aduh, kok ngelek ini, saya matikan lah. Pas ngelek pas jelek pula kan. Senang kalian ya. Oke, Ustadz Alif, ada yang mau ditanggapi dulu Ustadz Alif. Menarik ini Ustadz Alif, lanjut. Sebenarnya menarik, sangat menarik karena pertama memang kita mungkin bergeser tema sih ya. Jadinya bergeser tema. Kalaulah tadi konsep, coba mungkin saya sedikit menyimak secara universal dulu Bang Rey. Salib itu, penyaliban itu adalah hukum Romawi, bukan hukum Yahudi. Itu yang perlu dipahami dulu. Karena Yesus sendiri yang menjelaskan, ya, Yesus sendiri yang menjelaskan di Lukas 13 seingatku ya, bahwa ketika dia bangsa Yahudi itu sering membunuh dengan cara merajam. Nah, itu dengan cara melempari batu, itu konsep hukum Yahudi sebenarnya. Nah, kembali lagi, kalau masalah tadi doktrin bahwa aku udah kehilangan sih Uni, jadi agak lupa ini. Oke, kalau saya pertegas aja ya, saya aja pertegaskan. Jadi begini, teman-teman, kan tema kita rahmatan lil alamin dan ajaran kasih. Dari tadi saya memaparkan setiap ajaran rahmatan lil alamin itu betul-betul tertulisnya rahmatan lil alamin. Implementasinya juga rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu bukan hanya untuk untuk manusia saja, tapi seluruh alam, bukan hanya untuk penjahat, orang yang itu juga ada hukum ya. Karena itu justru bentuk cinta kasih. Hukuman itu bentuk cinta kasih agar orang semakin berubah, semakin lebih baik. Dan juga untuk korbannya ada keadilan di situ. Maka rahmatan lil alamin ini saya kunci dengan kata harus bersikap adil ya. Kalau kata si Charles Panci tidak ada yang mampu bersikap adil, itulah perjuangan manusia. Harus bersikap adil, bagaimanapun juga dia mampu atau tidak mampu harus bersikap adil. Itu kenapa ada pengadilan ya. Kalau nggak ada yang mampu bersikap adil dan Tuhan tahu akan itu, kenapa harus ada pengadilan? Mending nggak usah aja ada pengadilan. Nah, maka orang-orang yang tidak bisa adil, maka hukumnya adalah neraka dan kemarahan Tuhan. Bagi mereka yang bisa bersikap adil, insya Allah mereka lah yang mendapatkan dari Tuhan ya, maksudnya hadiah dari Tuhan ya. Itu kalau dalam Islam istilahnya adalah pahala. Baik, kita sapa dulu ya. Tapi kembali lagi, argumen kami adalah, argumen saya pribadi adalah bahwa dari tadi ajaran kasih dari teman-teman Kristen, mulai ditampar pipi kiri kasih kanan, kemudian kasih musuhmu, kemudian apalagi ya ajaran Roma 13 tadi tentang mematuhi pemerintah yang adalah penjajah. Kalau kita bawa ajaran Kristen ke dalam masa kini, yaitu di saat hidup kita ini, maka saya katakan tidak relevan, bahkan tidak ada yang mau mengaktualisasikannya, tidak ada yang sanggup. Nah, itu menarik sekali. Kenapa? Tuhan sendiri sudah kasih hukum Taurat dan ternyata tidak ada yang sanggup kasih. Ternyata sudah dikasih hukum kasih lagi, enggak sanggup juga. Lah ini Tuhan kenapa gitu loh. Kalau memang dia maha mengetahui, harusnya dia tahu dong kapasitas manusia. Kenapa dia kasih hukum yang tidak mampu dilakukan oleh manusia gitu. Masa Tuhan begitu? Saya contohnya, saya tahu umur anak saya 9 tahun. Lalu saya kasih hukum anak saya, pokoknya kamu tidak boleh terlambat sama sekali. Kalau kamu terlambat masuk neraka sudah, atau saya pukul. Nggak bisa. Justru saya mengajarkan anak saya, pelan-pelan nak, jangan terlambat. Oh terlambat, oke, hukumannya ya sikit-sikit lah, langsung dihantam, dibantai gitu masuk neraka. Karena itu adalah
proses pembelajaran kepada manusia agar menjadi lebih baik ya. Maka saya katakan kembali lagi bahwa ajaran teman-teman Kristen, kalau saya dengarkan dari pemaparan-pemaparan tadi, bahkan dijawab oleh siapa tadi yang jelas turun tadi itu bilang bahwa memang tidak ada yang sanggup menjalankan hukum dari Tuhan, teman-teman Kristen ya. Itu dari yang saya tangkap. Saya sapa dulu yang sudah masuk ke sini ya. Nanti silakan ditanggapi. Ada Saber di sini, ada Anton. Oke, saya serahkan kepada Anton. Anton, ada yang mau disampaikan, silakan. By the way, sampaikan dulu Anda Kristen atau Muslim. Lanjut. Saya Kristen, Mbak. Cuman ini kan forum diskusi, Mbak ya. Yes. Forum diskusi. Kalau ini forum diskusi, Mbaknya tolong bahasanya itu tolong diatur juga, jangan sampai melebihi dari forum diskusi gitu loh. Mana narasi saya yang tidak melampaui dari forum diskusi, Pak? Tolong. Udah nggak usah dibahas. Saya rasa hostnya udah bagus. Ya, bagus. Bahasa mana bahasa saya yang melanggar kode etik dalam berdialektika, Pak Anton? Pertanyaan saya begini. Apa? Apa yang Anda bilang tidak bisa membuktikan segala hal-hal apa? Tadi Apa ini? Maksudnya segala hal-hal apa ini? Enggak. Anda yakin nggak? Tadi ada sempat. Ini mau ganti mode apa gimana ini? Ya, coba saya dulu lah. Saya rasa nggak usah ditanggapi sih. Saya mohon maaf Pak Anton ya. Saya rasa Umi nggak usah ditanggapi sih. Iya, nanti sebenarnya jadi ini nggak kondusif, iya, sih. siap Re, ini Re luar biasa ya, dia mengawal saya ini. Gini saya mungkin lebih jelaskan saja dulu ke Anton biar dia paham. Anton, dengar. Tadi ada pertanyaan secara eksplisit disampaikan oleh saudara saya ya, bahwa Bang Aristo bertanya, adakah ajaran kasih tampar pipi kiri kasih kanan, atau ya itulah tadi, bisa ada tidak negara yang sudah mengaktualisasikan dalam kehidupan, maksudnya relevan atau tidak pada saat sekarang ini? Dijawab oleh teman-teman Anda, tidak ada. Bahkan Sales Panci mengatakan tidak ada yang mampu berlaku adil. Begitu, maka saya bawa argumentasi. Ternyata ajaran kasih menurut teman-teman saya yang ada di sini, itu pihak Kristen sendiri, mengatakan tidak ada yang mampu. Faktanya hukum Taurat diturunkan, tidak ada yang mampu menjalankannya, Anton. Makanya Tuhan, kamu, Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, Anton. Artinya tidak ada hukum Tuhan yang mampu dijalankan manusia. Ketika Tuhan sudah jadi manusia dan genapi hukum dengan memberikan hukum kasih, Anton, saya tanya lagi, apakah ada yang ditampar pipi kiri kasih kanan? Tadi kan dibilang tidak ada. Negara mana yang apabila penjahat dikasihi saja tidak dihukum? Tidak ada, Anton. Makanya saya katakan tidak relevan kalau kita bawa ke konteks zaman masa kini. Gitu, Anton. Mana perkataan saya yang tidak melebihi namanya diskusi, Anton. Lanjut, Anton. Bisa Ini. Ya, siapa ini? Bisa bicara. Anton diam dulu saja, belajar dulu. Nanti Anton masuk ya. Setelah Re nggak ada, karena kalau masih ada Re, dia kawal saya ini, biar kondusif. Ya, silakan. Saya harap saudara-saudara saya yang seiman, pertanyaannya jangan bersifat menyerang, itu satu, oke? Ya, baru sesuai konteks, ya. sesuai konteks, oke? Yang dibahas. Satu lagi, harus nyambung. Kalau nggak nyambung, ya saya harapkan nggak usah lah ikut diskusi diri sendiri aja lah, berdoa aja lah, Cok, ya. Si Ren, keren juga ya Ren ya. Malam aku doakan juga kamu alaf Re. Oke, sabar, kita sapa Sabar. Selamat malam. Boleh bicara semuanya. Bang Anton, pertama tolong kondusifkan dulu jaringannya, berdiri dulu di dekat tower atau dekat Alfamart atau ya di mana saja lah. Tolong dikondusifkan dulu signalnya Bang Anton. Setelah bagus di mute dulu sebentar, baru nanti Abang menanggapi ya. Tenang. Baik, Bang Sabar, silakan Bang Sabar. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bang Sabar. Ya, saya rasa diskusinya cukup sehat ya, dan Terima cukup toleransi gitu. Apalagi dengan Bang Alif, Bang Ray, dan hostnya juga cukup kooperatif gitu ya. Satu yang saya mau tanggapi dari pembahasan yang dari tadi saya simak
terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, itu sendiri udah dituliskan dan sudah banyak ya umat dari Kristen seperti saya juga Kristen Unitarian yang memang menganggap satu Tuhan nih gitu ya. Nah, yang saya mau pertanyakan, kalau dia terkutuk mati di kayu salib di Bukit Golgota ya atau Bukit Tengkorak, bagaimana kasih itu bisa menyelamatkan seluruh manusia sementara Tuhan itu sendiri yang dianggap dengan Kristen sendiri Tuhan gitu. Sementara di kitab sendiri dijelaskan bahwasanya orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dan mengasihi umatnya gitu, atau orang yang mempercayai dia? Gitu aja. Oke, pertanyaan dari teman kita Sabar yang adalah Kristen Unitarian yang dia mengakuinya ya. Tentu ini dijawab oleh teman-teman Kristen yang mengaku pengikut Kristus sejati. Salah satunya ada Ray, ada Salus Panci. Ya mungkin nanti Pak Anton boleh saya sapa dulu RGL 02 Muslim non Muslim. RGL 02 Muslim non Muslim. Oke, saya turunkan karena tidak ada suaranya ya. Jangan jadi berhala di room saya. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, dijawab langsung Ray dan teman-teman Kristen lainnya. Silakan dijawab. Oke ya, saya jawab ya langsung ya. Oke. Ya, Bang Saber ya. Saya jawab dengan tahap yang sederhana dan pelan. Oke. Jadi pengertian kalimat itu, jadi kita membaca suatu konteks kan. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Maka orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk. Bukan seperti itu konsepnya, Bang Saber. Jadi memang kalimat itu menunjukkan orang yang mati terkutuk, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Memang pada penjajahan Romawi, hukum yang paling memalukan dan hukum yang paling hina pada saat itu adalah hukum salib. Dan orang yang disalib itu orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang moralnya nggak ada, baru akal sehatnya nggak ada. Orang-orang yang terkutuk lah orang yang mati di kayu salib itu pada zaman itu. Makanya adalah ayat itu dikeluarkan, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Memang orang yang mati di kayu salib itu orang-orang yang paling hina, itu hukum yang paling hina pada saat itu. Jadi Tuhan Yesus ini mati di posisi itu. Tapi dia orang yang bermoral baik. Dia orang yang bermoral baik mati pada posisi seperti itu. Dia dikorbankan, kebaikannya itu dikhianati. Seperti itu Bang Saber. Dia dikorbankan dia. Nah, baru dia disengaja dihukum pada posisi itu. Dia dijerat dia. Jadi orang yang baik, orang yang bagus moralnya, orang yang paling hidup benar, tapi dikhianati dan dihukum seperti itu. Bukan berarti Yesus itu orang terkutuk, bukan. Dia orang yang bagus, dia orang yang baik, dia manusia yang paling moralnya bagus, tapi dia dikhianati, dijerat dan dihukum seperti itu. Itulah arti dari kalimat itu. Terima kasih. Oke. Bang Saber. Silakan Sabar tanggapi dulu atau ada teman-teman Kristen lain yang mau menanggapi lagi pertanyaan dari Bang Saber sehingga Bang Saber bisa sekaligus untuk menanggapi. Siapa? Salus Panci? Ya. Jadi memang pada saat itu memang saat disalibkan itu adalah hukum bagi orang-orang yang hina, bagi orang-orang yang dikutuk, benar-benar terkutuk. Jadi kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena untuk melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Untuk melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Dan ini juga korelasinya di kehidupan nyata seperti ini. Jika kita melakukan dosa, apakah kita
tidak sama dengan mengutuk Tuhan jika kita melakukan dosa? Apakah kita tidak menganggap bahwa apakah Tuhan tidak merasa disakiti, dikutuk gitu kalau kita melakukan dosa? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Anton silakan. Terima kasih. Anton mungkin mau menambahkan jawaban dari pihak Kristen mungkin. Anton. Lanjut, saya ikuti dulu. Lanjut. Oke, silakan Sabar. Nah, kalau memang cinta kasih itu seperti yang dipaparkan oleh Bang Ray dan Bang Salas ya, saya rasa waktu di persidangan oleh Raja Herodes ya, di saat Yesus dihakimi, dia cuma diam dan tidak berkata-kata. Sementara dia bisa membela diri. Kenapa dia nggak membela diri? Apakah dia lebih mementingkan cinta kasih itu dengan cara mengorbankan dirinya walaupun dia tidak salah dan disalibkan tuh gimana? Saya jawab ya. Mungkin sedikit sebelum Kray, saya agak ini ya tergelitik juga. Menurut Sabar, apakah bentuk kasih itu dengan dia membiarkan dirinya untuk dibunuh, begitu ya Sabar? Nah, sebenarnya kalau saya ambil satu kasus lagi, ketika dia membiarkan dirinya dibunuh, maka dia sedang membiarkan orang lain berbuat jahat, yaitu hansip Romawi. Bagaimana bisa dikatakan hukum kasih adil di situ? Karena ketika dia memang dia adalah Tuhan yang mampu membela diri sebenarnya, tapi tiba-tiba dia memang sengaja untuk dibunuh agar menembus orang-orang jahat, tapi dia memberi kesempatan orang berbuat jahat. Siapa itu? Yaitu hansip Romawi Longinus yang bahkan menusuk lambung Yesus, sekarang bergelar santo. Teman-teman harus paham ya, Longinus yang adalah penusuk lambungnya Yesus bergelar santo. Nah jadi ini bagaimana ini? Sabar pertanyaannya saya tambahkan sedikit. Silakan dijawab teman-teman Kristen. Langsung saya jawab ya. Saya jawab dengan tahap yang sederhana dan pelan-pelan agar kita mengerti ya. Jadi pada saat itu Yesus punya sebuah misi. Karena pada saat itu budaya pada zaman Yesus itu ya, pada zaman Yesus budaya dan politik ekonomi itu sangat merusak sistem kehidupan seluruh umat manusia. Sangat merusak, sangat kacau. Perekonomian nggak bagus, semua orang telantar, nggak punya rumah, tidurnya sembarangan, miskin merajalela. Di situ posisi politik sangat mengerikan pada zaman Yesus itu. Makanya orang Yahudi itu menjerit-jerit karena dijajah orang Romawi itu, menjerit-jerit meminta suatu raja yang dijanjikan oleh nubuat-nubuat yang nubuat-nubuat nabi yang diceritakan nabi-nabi terdahulu kepada mereka. Mereka meminta, berikanlah Tuhan raja yang kau janjikan itu. Nah, Yesus itu punya sebuah misi di situ. Dia punya sebuah misi. Dia nggak, kalau dia melawan pada posisi itu, dia membela dirinya, maka gagal misi dia. Gagal misi dia untuk membuktikan, inilah aku orang baik aja dihukumnya seperti ini. Maka kamu harus lihat kebenaran sebuah pemerintahan mana. Tuhan Yesus ingin menunjukkan sesuatu apa ya? Sesuatu paradigma yang baru bagi bangsa itu pada masa itu ya. Karena situ orangnya nggak kayak kita canggih-canggih, logikanya canggih-canggih kita sekarang. Orang itu beda dulu. Nah, maka waktu Pontius Pilatus mengatakan, kenapa kamu nggak membela diri? Kan Pontius Pilatus bertanya itu kepada Yesus, apakah kamu berbuat salah? Yesus diam aja. Cuman satu jawaban Yesus, jikalau kerajaan saya dari bumi ini, maka sekejap mata pasukanmu akan saya ratakan, kata Yesus. Tapi karena kerajaan saya bukan dari bumi ini, maka saya tidak akan menjawab apapun pertanyaan dari Anda. Cuman itu yang dikatakan Yesus sama Pontius Pilatus, pemimpin Romawi, pemimpin pemerintahan Romawi di bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, karena Tuhan Yesus ada misi,
Makanya dia relakan, dia membiarkan dirinya, menunjukkan bahwasanya inilah saya orang baik aja dihianati. Maka engkau harus berpikir gitu, menunjukkan, ayo kita berpikir apa yang harus kita lakukan, karena kecerdasan orang pada saat itu sangat rendah, nggak kayak kita sekarang, sangat kolot. Mereka mau aja ditindas sama bangsa Romawi pada saat itu. Tuhan Yesus mengajak melawan, seakan-akan mengajak melawan, tapi bukan melawan secara fisik, tapi secara apa ya? Secara rohani, secara spiritual. Tuhan Yesus mengajak seperti itu. Ayo kita lawan secara spiritual. Nah, begitu kira-kira Bang Sabir. Oke, menarik sekali ya. Saya semakin menarik sekali malam ini ya. Sayang sekali sudah jam 2.30, tapi nggak apa-apa karena di sini kita kedatangan pendatang baru. Tamu kita Defensor Fiden ya, Defensor Fide gitu dari pihak Kristen kayaknya. Tapi sebelumnya, jadi teman-teman, pertama yang mau pesan rendang silakan cross check nomor handphone saya di YouTube Riva MOW, di description box ya. Ada nomor handphone untuk pesan rendang. Rendangnya 1 kilo 300.000, kalau dendeng balado 280.000. Saya akan kirimkan dari tempat saya ya, dan saya sudah pernah kirim ke mana ya, ke Makassar, sudah pernah Bang Zuma yang pertama sekali beli ya. Jadi teman-teman mau order nanti langsung lihat ke nomor saya aja. Terima kasih. Ya, boleh. Mau nanggapin boleh, silakan sabar. Saya buat contoh. Yesus itu mati di kayu salib dengan cinta kasihnya untuk mengorbankan nyawanya. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Saya buat contoh sederhana. Ketika Bang Ray kedatangan maling di rumah dan Bang Ray itu melihat maling itu sedang bereaksi, apakah Bang Ray mengeluarkan cinta kasih kepadanya gitu, mengambil barang-barang Bang Ray dan dia pergi, dan abang tidak ada aksi untuk melawan atau seperti apa? Kan katanya cinta kasih. Nah, apakah maling datang ke rumah kita biarkan? Karena kita mengasihi gitu. Itu contoh sederhana seperti apa Bang Ray? Oke, Saber, sebenarnya ini sudah kita pertanyakan di awal. Iya, tadi udah dibahas soalnya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya jawab aja. Ya. Iya, saya jawab aja ya. Oke. Jadi Bang Defensor, saya terangkan dengan pelan dan bertahap ya. Maaf, tadi bukan saya yang cinta tanya. Kasih itu Sabar, ya, cinta Bang Sabar. Ya, sabar. Bang Sabir ya. Cinta kasih itu dimaknai dengan ini, dengan nurani, bukan dengan logik. Kalau dengan logik kita rusak lah. Jadi kita maknai cinta kasih itu dengan nurani kita. Jadi sama seperti yang kita bahas dari pertama tadi kan unik. Konsep adil. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Nah, saya tanya sama Umi, bagaimana konsep adil itu ditarik dengan konsep pengampunan? Bisa, kata Uni, bisa. Karena di ajaran Islam, pengampunan dan kesabaran hal yang paling utama. Oh, berarti itu yang dikedepankan, kan gitu. Maka cinta kasih itu kita pahami dengan hati nurani. Ya, kita pahami dengan hati nurani. Bukan berarti gini, orang tampar kita, kasih pipi, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan gitu juga. Itu pemahaman yang kolot. Masa lu ditampar nggak ada salah, tampar bang. Lu bang tampar lagi dong, tampar lagi sebelah kiri, kurang sakit, kan goblok itu namanya goblok. Bukan seperti itu dia konsep pemahamannya, tapi merujuk pada hati nurani kita. Ketika orang berbuat salah sama abang, menurut hati nurani abang, apakah layak kesalahan orang itu yang dilakukannya sama abang, apakah layak mendapat hukuman atau enggak, ataukah mendapatkan pengampunan? Seperti itulah kira-kira. Jadi orang nyuri barang di rumah bang,
ketahuan kena grebek. Mau abang penggal kepalanya, bisa aja abang penggal, tapi hati nurani abang berbicara, layakkah saya penggal anak ini karena sebuah pencurian yang dilakukannya? Nah, seperti itu kira-kira Bang Sabir. Paham ya? Oke, paham ya. Kira-kira saya harap paham ya. Iya, paham. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, cukup luar biasa pemaparan Ray ya, walaupun masuk akal, tapi tetap bagi saya nantilah dengan Ray nanti saya kasih sesi khusus ya. Saya tetap pegang konsep rahmat talil Rahmatan lil alamin adekku. Iya, rahmat talil alamin tadi itu saya pegang konsep dengan konsep yang bijaksana yang dibuat oleh beliau Nabi Muhammad. Saya pegang itu sebagai konsep yang bijaksana. Thank you Ray. By the way, ada kebanggaan tersendiri bagi saya pada malam ini kedatangan narasumber saya yang luar biasa, masya Allah. Walaupun teman-teman di sini banyak yang non Muslim ya, walaupun tadi ada sedikit clash dengan Saleh, tapi it's okay, itu namanya konsekuensi debat atau diskusi. Tapi alhamdulillah semuanya kondusif, luar biasa.